Glory, 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 haleluya. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa, dahsyat, dan fantastis. Amin. Saya Pendeta Prianto Tobing saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan dengan judul Hadapi Persoalan dan Jadilah Pemenang. Hadapi persoalan dan jadilah pemenang. Sebagai landasan firman Tuhan kita ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 24. Saya akan bacakan dengan judul Elia di Gunung Karmel. Kita akan fokus di satu ayat saja, khususnya di ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana rahasia kemenangan Elia. Yang pertama, Elia adalah nabi Tuhan yang setia. Dikatakan dia tinggal sendiri dan ada 450 nabi Baal. Saudara, kekristenan seringkali tidak mampu setia. Kekristenan seringkali seperti Kristen kapas. Saudara tahu Kristen kapas? Kapas kalau saudara taruh, dia ditiup ke sebelah kiri, dia akan ikut ke kiri. Kalau kita tiup ke kanan, dia akan ke kanan. Kapas itu mudah diombang-ambingkan. Kemana orang meniup, kemana banyak orang dan meniupnya, dia akan ikut. Dan ini yang terjadi dalam kekristenan. Tetapi Elia, nabi Allah yang setia, walaupun ada 450 nabi Baal dan dia hanya seorang, dia tetap setia. Jadi yang pertama, rahasia kemenangan Elia adalah setia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita tetap setia walaupun orang di sekitar kita beda, walaupun orang di sekeliling kita lain? Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun seluruh negeri rakyat menyembah patung yang dibuat raja, tetapi dia tetap teguh, dia tetap setia, dia tidak mau menyembah. Saudara ingat Daniel. Daniel ada larangan untuk tidak boleh beribadah kepada Tuhan yang lain selain kepada raja. Tapi Daniel tetap melakukan menyembah kepada Tuhan. Dia tetap setia. Bahkan saudara ingat tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh walaupun dia diolok-olok, dia tetap bangun batra. Dia bangun batra bukan di tepi laut. Orang membangun perahu seharusnya dekat laut. Tapi dia di atas bukit. Dan dia dikatakan orang gila. Tapi dia tetap setia. Jadi saudara, yang pertama pelajaran kita adalah Elia adalah nabi Tuhan yang setia, tetap teguh walaupun hanya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan? Yang pertama, jadilah setia. Apapun yang terjadi, tetap setia. Walaupun banyak orang berbeda, walaupun banyak orang yang tidak sama dengan kita, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Tidak selamanya mayoritas itu benar. Tidak selamanya mayoritas itu baik. Tidak selamanya mayoritas itu yang selalu benar. Tetapi kebenaran adalah pada firman Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar kemenangan Nabi Elia. Yang kedua adalah dia tidak menyembah Baal. Walaupun seluruh rakyat menyembah Baal, dia tetap nabi Tuhan yang setia. Iya Pak, tapi saya juga tidak menyembah Baal. Saya tak pernah membuat patung. Betul, saudara tidak membuat patung. Tapi saudara sudah menyembah Baal-Baal modern. Apa Baal-Baal modern? Baal-Baal modern adalah WA, handphone. Pagi-pagi kita buka WA. Pagi-pagi kita tidak datang kepada Tuhan. Kita lebih cenderung mentuhankan hobi kita. Kita lebih cenderung mentuhankan adat istiadat kita. Menjadi nomor satu. Itulah berhala-berhala modern. Ketika kita menyembah Baal-Baal modern, berhala-berhala modern, artinya kita sudah menduakan Tuhan. Jadi yang kedua, kemenangan Elia, dia tidak menyembah Baal. Bagaimana saudara dan saya? Mari tinggalkan Baal-Baal modern. Mari tinggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang menduakan Tuhan, yang membuat Tuhan sakit hati. Yang ketiga, Elia tidak gentar terhadap keadaan. Kenapa dia tidak gentar terhadap keadaan? Ada 450 nabi Baal. Saudara bisa bayangkan Elia dikerubungi, dikeroyok dengan 450. Jangankan 450. Kita 5 orang, 10 orang, kalau orang udah berkata lain atau datang kepada kita, kita mungkin udah mulai gentar. Tetapi Elia tidak gentar terhadap keadaan. Situasi apapun dia tetap percaya, dia tetap setia. Elia, dia ada 450 nabi Baal dan seluruh rakyat Israel yang menyembah Baal.
Dia tetap nabi Tuhan yang setia. Dia tidak mau menyembah Baal. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita belajar dari kemenangan Elia? Bagaimana kita belajar dari tokoh Nabi Elia ini? Yang ketiga adalah jangan gentar terhadap keadaan. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun yang terjadi di lingkungan saudara, apapun yang terjadi di sekitar saudara, jangan gentar. Hadapi, karena bersama Tuhan kita pasti menang. Bersama Tuhan pasti kita bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Saudara, yang keempat adalah Elia mempunyai iman yang kuat. Elia tahu siapa yang dia sembah. Elia tahu siapa Allah yang dia sembah. Saudara, seringkali kita tidak tahu Allah yang kita sembah. Oh, saya tahu Allah yang saya sembah, Allah Bapa, Allah Putra. Bukan itu, saudara. Tapi saya mau katakan, kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi seringkali ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita tidak ingat, kita tidak datang kepada Allah kita. Kita datang ke tempat lain. Kita mencari pertolongan di tempat lain terlebih dahulu. Saya mau katakan yang keempat, Elia mempunyai iman yang luar biasa. Mari saudara dan saya, apakah saudara dan saya punya iman yang seperti Elia? Yang menomorsatukan Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan bagaimanapun, tetap dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Saudara, bagaimana kita menjadi pemenang? Yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa kita harus setia. Elia adalah nabi yang setia. Jadilah setia. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang menghadapi persoalan. Yang kedua, jangan menyembah Baal atau berhala-berhala modern. Yang ketiga, jangan gentar terhadap keadaan. Dan yang keempat, yakin, percaya, hidupilah iman saudara bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Percaya bahwa saudara akan menjadi pemenang dalam setiap persoalan pergumulan. Puji Tuhan, haleluya, selamat menjadi pemenang.